A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selamat malam, selamat petang waktu Calgary, atau selamat pagi waktu Jakarta untuk Bapak-bapak, Ibu-ibu jemaah pengajian Calgary dan teman-teman lainnya yang hadir pada malam hari ini, pagi hari ini. Alhamdulillah wa syukurillah, kita bersyukur kita diberikan kesempatan pada malam hari ini untuk berkumpul secara online untuk menghadiri kajian bulanan pengajian Calgary kali ini dengan tema hijrah finansial from theory to practice yang akan disampaikan oleh Ustadz Hilman Fauzi dari Jakarta. Sebelum kita mulai, saya ingin sampaikan agenda kita pada malam hari ini. Insya Allah akan kita mulai dengan tilawah dan terjemah Quran oleh adik kita Haidar Putra dan Aris Putra. Alhamdulillah sudah bergabung bersama kita. Kemudian akan saya sampaikan sedikit perkenalan atau biografi dari narasumber Ustadz Hilman Fauzi. Kemudian akan dilanjutkan dengan materi kajian yang akan disampaikan oleh Ustadz Hilman, diikuti dengan tanya jawab, dan akan kita akhiri dengan doa dan penutup untuk kajian malam hari ini. Sesi kali ini dari tilawah sampai doa akan kita siarkan juga secara live di Facebook dan YouTube. Nanti akan kita tutup setelah doa dan penutup. Kemudian untuk jamaah yang berada di Calgary, kami mohon untuk tetap standby di sesi kali ini untuk pengumuman-pengumuman internal pengajian Calgary. Untuk mempersingkat waktu dan juga untuk menambah kekhidmatan kajian kita pada malam hari ini, kita akan mulai dengan tilawah dan terjemah Quran surah Al-Baqarah ayat 270 sampai 278 yang akan dibacakan oleh adik kita Haidar dan Aris Putra. Silakan Haidar. Assalamualaikum. Bisa dengar? Oke. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kurangin itu, kayak gila ya, gue jadi jahat banget gue. Wa ma anfaqtum min nafaqatin aw nadartum min nadrin fa innallaha ya'lamuhu. Wa ma lidh-dhalimina min ansar. In tubdu shadaqati fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara'a fa huwa khairul lakum wa yukaffiru 'ankum min sayyi'atikum wallahu bima ta'maluna khabir. Laisa 'alaika hudahum walakinna Allaha yahdi man yasha'. Wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum. Wa ma tunfiquna illa ibtigha'a wajhillah. Wa ma tunfiqu min khairin yuwaffa ilaikum wa antum la tuzlamun. Lil fuqara'i alladhina uhsiru fi sabilillahi la yastati'una darban fil ardi yahsabuhumul jahilu aghniya'a minat ta'affufi ta'rifuhum bisimahum la yas'alunan nasa ilhafa wa ma tunfiqu min khairin fa innallaha bihi alim.
الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. Masih orang Aris yang baca terjemahannya. Dan apapun infak yang kamu berikan atau nazar yang kamu janjikan, maka sungguh Allah mengetahuinya. Dan bagi orang zalim tidak ada seorang penolong pun. Jika kamu menampakkan sedekah-sedekahmu, maka itu baik. Dan jika kamu menyembunyikan dan memberikannya kepada orang-orang fakir, maka itu lebih baik bagimu dan Allah akan menghapus sebagian kesalahan-kesalahanmu dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Bukanlah kewajibanmu, Muhammad, menjadikan mereka mendapat petunjuk, tetapi Allah lah yang memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Apapun harta yang kamu infakkan, maka kebaikannya untuk dirimu sendiri. Dan janganlah kamu berinfak, melainkan karena mencari ridha Allah. Dan apapun harta yang kamu infakkan, niscaya kamu akan diberi pahala secara penuh dan kamu tidak akan dirugikan. Apa yang kamu infakkan adalah untuk orang-orang fakir yang terhalang usahanya karena jihad di jalan Allah, sehingga dia yang tidak dapat berusaha di bumi. Orang lain yang tidak tahu menyangka bahwa mereka adalah orang-orang kaya karena mereka menjaga diri dari meminta-minta. Engkau Muhammad mengenal mereka dari ciri-cirinya. Mereka tidak meminta secara paksa kepada orang lain. Apapun harta yang baik yang kamu infakkan, sungguh Allah Maha mengetahui. Orang-orang yang menginfakkan hartanya malam dan siang hari secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya terserah kepada Allah. Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharapkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya,
lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya, dan urusannya terserah kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan bergelimang dosa. Sungguh, orang-orang yang beriman mengerjakan kebajikan, melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. Mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba yang belum dipungut jika kamu orang beriman. Sadaqallahul azim. Jazakallah khairan untuk Haidar dan Aziz untuk tilawah dan terjemah Qurannya malam hari ini. Saya minta waktu untuk memperkenalkan narasumber kita pada malam hari ini, Ustadz Hilman Fauzi. Ustadz Hilman Fauzi lahir di Tegalanjang, Garut, Jawa Barat. Beliau menamatkan pendidikan dasarnya di Pesantren Nurul Islam di Garut, Jawa Barat. Kemudian menempuh pendidikan menengah di Pesantren Darul Akram Muhammadiyah di Garut. Pada saat itu beliau pernah menjadi peserta delegasi pertukaran pelajar ke Boston, Massachusetts, dan ke Kanagawa, Jepang. Beliau menyelesaikan pendidikan tingginya di Tazkiyah University College of Islamic Economics di Jakarta, menyelesaikan pendidikan S1 dalam bidang di Sarjana Ekonomi Islam, dan S2 sebagai Master Ekonomi Syariah. Dalam karir profesionalnya, Ustadz Hilman memulai sebagai staf bidang corporate partnership di Dompet Duafa, kemudian pernah menjadi asisten pribadi Dr. Muhammad Syafi'i Antonio di PT Tazkiyah Idara Markaziyah, kemudian pernah menjadi account manager di Bank Muamalat Indonesia, dan kini menjadi dosen agama Islam dan ekonomi Islam di Universitas Gunadarma dan Institut Tazkiyah. Dalam bidang dakwah dan pengembangan sosial kemasyarakatan, Ustadz Hilman kini menjadi anggota Dewan Asatidz Masjid Az-Zikra dan Masjid Andalusia di Sentul. Juga sebagai Dewan Pembina di Pondok Pesantren Tahdits Al-Karim Rashid Indonesia di Lampung. Beliau juga Dewan Pembina dan founder dari komunitas teman hijrah dan hijrah finansial Jakarta. Beliau juga sering menjadi narasumber kajian atau syiar Islam di berbagai media, seperti di Indosiar, di Antv, Jak TV, dan sebagainya. Dan beliau juga pernah menjadi narasumber tamu dalam Safari Ramadan ICMI atau Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia cabang North America tahun 2016. Itu saja dari saya. Mungkin untuk mempersingkat waktu, saya persilakan Ustadz Hilman untuk menyampaikan materinya pada malam hari ini. Temanya Hijrah Finansial from Theory to Practice. Silakan Ustadz Hilman. Ya, baik. Terima kasih banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rekan-rekan sekalian di pengajian Calgary di Kanada yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat, dan kita juga mendoakan yang sedang sakit, semoga Allah berikan kesembuhan, yang sedang sulit, semoga Allah berikan kemudahan. Dan di awal kajian ini juga kita mohon keikhlasan hatinya untuk mendoakan saudara kita yang barangkali hari ini di Jadetabek sedang dikepung dengan banjir kebanyakan. Jadi teman-teman di Bekasi, di Depok, di Tangerang, di Jakarta khususnya ada beberapa titik yang dikepung dengan banjir. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan dan Allah berikan semangat lah ya kepada mereka, energi untuk bisa sabar, kuat dan ikhlas dalam menghadapi ujian musibah ini. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Amin ya rabbal alamin. Rekan-rekan sekalian yang dirahmati Allah,
sedikit saya flashback mungkin ya. Tahun 2016 dan 2017 saya sempat ada kesempatan untuk ke Amerika dan Kanada waktu itu. Hanya tidak sampai ke Calgary, kita dulu ke Vancouver kalau tidak salah. Jadi mungkin belum jodoh ya untuk bisa mampir di Calgary, tapi insya Allah ternyata Allah punya waktu spesial mempertemukan kita di virtual Zoom di pagi hari ini. Mudah-mudahan ini bukan menjadi pertemuan pertama saja bagi kita, tapi insya Allah menjadi pertemuan yang akan menguatkan kita, membersamakan kita dalam kebaikan, yang mudah-mudahan Allah juga berikan kesempatan kepada kita untuk bertemu langsung nanti jika pandemi COVID-19 ini sudah selesai dan kita bisa saling bersilaturahim dan mendapatkan kebaikan-kebaikan dari perkenalan dan juga pertemuan kita. Terima Amin. kasih teman-teman di pengajian Calgary sudah memberikan kesempatan kepada kami untuk sedikit sharing di pagi hari waktu Indonesia dan malam hari waktu Kanada. Insya Allah malam ini saya akan coba, saya kalau nyebut tausiah rasanya agak berat gitu ya. Saya sharing aja lah. Karena kelihatan kalau dilihat dari wajahnya yang ngaktifin kamera nih sudah expert semua lah kemungkinan insya Allah. Ngajinya juga sudah banyak, kemudian juga belajar juga sudah banyak, tapi saya mohon izin lah, kita akan sharing, kita akan diskusi, kita akan ngobrol terkait satu topik yang diminta oleh teman-teman semua. Judulnya adalah hijrah finansial from theory to practice gitu. Kita akan coba berdiskusi tentang seputar finansial, terutama dalam sudut pandang Islam, yang kemudian nanti kita akan sentuh dengan pendekatan hijrah finansial dari sisi filosofi terutama gitu ya. Dan jika nanti ada pertanyaan seputar sisi prakteknya, nanti coba kita akan diskusi sama-sama gitu. Seperti apa yang akan berkembang ke depan. Mohon izin, saya akan share materi yang sudah kita siapkan di pagi hari ini. Baik. Baik. Sudah terlihat materinya atau belum? Sudah, Ustaz. Sudah ya, oke. Baik, rekan-rekan sekalian yang dirahmati Allah, kita akan coba sharing dan berbagi dengan teman-teman semua satu topik, judulnya adalah hijrah finansial from theory to practice. Sesungguhnya ini adalah materi untuk 2 hari, tapi kita akan coba kebut malam hari ini menjadi 1 jam untuk coba membahas apa yang kita hadirkan di malam hari ini. Terima kasih tadi sudah menyampaikan tentang profil kita. Alhamdulillah saat ini kita diberikan amanah sebagai lecturer, sebagai dosen di kampus gitu ya, di Depok dan di Bogor, di Universitas Gunadarma juga ada Tazkiyah. Selain itu juga alhamdulillah kita membina komunitas teman hijrah. Itu adalah komunitas hijrah anak-anak muda di Kota Bogor. Sekaligus juga kita membina komunitas hijrah finansial. Jadi teman-teman yang memiliki kecenderungan untuk memahami sisi finansial dari sudut pandang Islam, kemudian kita berikan sentuhan-sentuhan pemahaman yang lebih dalam terkait seperti apa dan bagaimana hijrah dalam urusan finansial itu. Selain itu juga alhamdulillah Allah berikan amanah kepada kami untuk mengisi di beberapa instansi ya, termasuk di beberapa tempat untuk menyampaikan pesan-pesan kebaikan dari agama Islam ini. Baik, teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, saya akan mulai kajian ini atau sharing ini dengan satu ayat dalam Al-Quran, yaitu surat An-Nahl ayat 97. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Man amila solihan, barang siapa yang beramal soleh, min dzakarin au untha, dari kaum laki-laki ataupun perempuan, wa huwa mu'minun, dan dia dalam keadaan beriman. Falanuhyiyannahu, maka pasti kami akan memberikan kehidupan kepada mereka, hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Walanaziyannahum, dan kami akan memberikan balasan kepada mereka, ajruhum, balasan kepada mereka itu, bi ahsani, dengan sesuatu yang terbaik,
ma kanu ya'malun, dari apa yang telah mereka kerjakan. Di ayat ini memberikan gambaran kepada kita bahwa every time, setiap waktu, setiap saat dalam kehidupan kita harus menghadirkan amal-amal soleh terbaik dalam kehidupan kita. Dan amal soleh itu ketika dilandasi dengan iman, ya, dilandasi dengan tujuan semata-mata untuk Allah, karena Allah, dengan cara-cara yang sesuai kaidah Allah, maka pasti kita akan mendapatkan sesuatu yang terbaik dalam kehidupan kita. Dan inilah janji dari Allah kepada kita. Maka malam hari ini kita semua berkumpul tidak lain kecuali ingin menghadirkan amal-amal soleh kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita ingin meniti hari, menata waktu yang ada, belajar mendalami satu dari sekian banyak ilmu Allah dalam kehidupan, yaitu tentang bab finansial. Ketika rekan-rekan dimudahkan, dilembutkan hatinya di malam hari ini untuk hadir, join di Zoom virtual, percayalah, luruskan niatnya, bersihkan hatinya, agar kemudian ini bisa menjadi amal soleh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ingat, dosa kita sudah pasti dicatat, tapi amal soleh kita belum tentu diterima. Oleh karena itu, jangan pernah berhenti untuk beramal soleh, kapanpun, dimanapun, dalam keadaan apapun, dan jadikan amal soleh itu untuk kita niatkan semata-mata hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan belajar kita juga pada kesempatan kali ini, walaupun boleh jadi secara teorinya saya sangat yakin rekan-rekan sudah sering mendengar sebenarnya nanti, tetapi ini bisa menguatkan kita menjadi energi yang semakin meneguhkan kita untuk berjalan dalam track, dalam rel yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bicara tentang waktu, Allah Subhanahu wa taala berkali-kali dalam Al-Qur'an bersumpah atas nama waktu. Bahkan ada satu surat khusus tentang waktu yang termaktub dalam surat Al-Ashr, ya. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus sholihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Demi masa sungguh manusia itu berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh serta saling menasehati untuk kebenaran dan saling menasehati untuk kesabaran. Kenapa ayat ini saya tampilkan? Agar kemudian kita semua punya agenda gitu. Kita semua punya rencana agar setiap hari-hari yang kita jalani dalam hidup itu mendapatkan kebaikan dan perbaikan gitu. Jangan sampai kita hidup, jangan sampai kita meniti hari dalam kehidupan ini, tapi waktu yang kita jalani hanya berjalan begitu saja. Bahkan kalau kita lihat dalam kehidupan kita tidak terasa, ya. Ada di antara teman-teman yang barangkali usianya sudah ada yang 40 tahun, 50 tahun, boleh jadi ada yang 60 tahun. Ternyata waktu itu begitu cepat waktunya gitu. Sehingga ketika Allah berikan waktu kepada kita, tidak ada yang kita hadirkan kecuali kebaikan dan perbaikan. Sehingga nanti itu ada dua term yang penting yang perlu dipahami oleh teman-teman. Ada yang namanya usia, ada yang namanya umur. Ternyata dua term ini punya makna yang berbeda dalam Islam gitu. Apa perbedaannya? Kita kan seringkali menganggap atau memahami usia dengan umur itu kan sama gitu ya. Tapi ternyata berbeda loh. Usia dan umur. Bedanya adalah usia itu hitungan angka. Hitungan angka. Ya, 40, 50, 60 itu usia. Tapi umur itu hitungan kebaikan dan hitungan kesadaran. Contoh misalnya, boleh jadi ada orang yang usianya pendek, tapi dia punya umur yang panjang. Ketika kapan? Ketika dia wafat, tapi kebaikan-kebaikannya itu masih mengalir gitu loh. Orang mengenang kebaikannya, orang tahu tentang kebaikannya, orang mengambil hikmah pelajaran dari apa yang beliau hadirkan selama hidupnya. Nah, itu umur tuh. Ya, usianya boleh jadi pendek tapi umurnya panjang. Tapi juga ada yang orang usianya panjang tapi umurnya pendek gitu. Ada yang usianya 50 tahun tapi umurnya 20 tahun. Kok bisa Ustadz Hilman? Iya, karena dia selama ini menghadirkan ketaatan kepada Allah, kebaikan di hadapan Allah gitu, kebermanfaatan dalam hidup hanya baru 20 tahun, sedangkan sisanya dia jauh dari apa-apa yang Allah inginkan dalam kehidupan gitu. Nah, kita semua tentu ingin usia kita panjang mudah-mudahan,
Dan kita juga ingin yang lebih penting adalah umur kita juga panjang. Umur kita berkah. Nah, hal ini senada dengan apa yang disampaikan oleh Al-Imam Ali bin Abi Thalib, bahwa kita harus dituntut untuk menghadirkan kebaikan dan perbaikan setiap waktu dalam kehidupan kita. Ya, sebagaimana dalam perkataannya, man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabihun. Barang siapa yang harinya lebih baik daripada kemarin, maka dia termasuk orang yang beruntung. Wa man kana yaumuhu mithla amsihi fahuwa maghbunun. Barang siapa yang harinya sama dengan kemarin, maka dia adalah orang yang merugi. Wa man kana yaumuhu syarran min amsihi fahuwa mal'unun. Barang siapa yang harinya lebih jelek daripada harinya kemarin, maka dia celaka. Gitu. Nah, dari keterangan ini bahwa saat kita menjalani hidup, kita memang dituntut, kita memang diharuskan untuk menghadirkan perbaikan dan kebaikan. Kita harus bertumbuh menjadi orang baik yang tidak pernah berhenti berbuat baik dan tidak pernah berhenti menebar kebaikan. Karena kita nggak pernah tahu sampai kapan Allah berikan jatah usia kepada kita. Kita bisa tengok, kita bisa lihat begitu banyak saudara kita, sahabat kita, teman kita yang sudah dipanggil usianya oleh Allah. Dan kita semua hanya menunggu waktu giliran saja gitu ya, untuk kemudian juga dipanggil oleh Allah. Yang namanya kematian, itu bukan nomor urut katanya, tapi nomor cabut. Kalau nomor urut, boleh jadi yang namanya dari A akan dipanggil duluan gitu. Tapi kan nomor cabut. Kalau nomor cabut itu ya tergantung Allah, terserah Allah siapa yang mau dipanggil duluan. Nah, langkah terbaik untuk memperbaiki diri itu adalah hijrah gitu. Jadi ketika kita mendengar kalimat hijrah gitu ya, kalimat hijrah ini bermakna adalah langkah terbaik untuk memperbaiki diri dalam kehidupan kita adalah dengan hijrah. Kita semua adalah orang-orang yang dipacu dengan waktu. Kita semua adalah orang-orang yang boleh jadi ada di antara kita yang pernah punya masa lalu, yang kemudian masa lalu itu adalah masa lalu yang kurang baik dalam kehidupan kita di mata Allah. Maka langkah terbaik untuk memperbaiki dirinya adalah dengan hijrah. Ya, secara bahasa, hijrah itu artinya atarku, meninggalkan. Maksudnya berpindah dari satu tempat ke tempat lain, dari suatu keadaan ke keadaan lain. Meninggalkan sesuatu yang buruk menuju sesuatu yang baik. Meninggalkan kebiasaan yang buruk kepada kebiasaan yang baik. Meninggalkan perkara dosa kepada perkara yang menghasilkan atau menghadirkan pahala dalam kebaikan. Nah, itu hijrah. Makanya di awal pertemuan ini, karena tema kita adalah hijrah finansial, maka izinkan saya untuk memberikan penjelasan dulu tentang makna hijrah gitu ya. Kenapa kita harus berhijrah? Apa itu hijrah? Agar nanti ini bisa menjadi fondasi kita untuk melangkah ke depan. Saya tadi sampaikan bahwa setiap kita dituntut untuk terus menjadi orang baik dan menghadirkan perbaikan dalam kehidupan kita. Dan di antara langkah terbaiknya adalah hijrah, ya, di antaranya hijrah. Nah, dalam hidup kira-kira apa yang harus diubah atau apa yang harus dihijrahkan? Saya seringkali menyebut dalam empat aspek yang perlu harus ada peningkatan dan perubahan dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah hijrah spiritual. Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan menguatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita. Setiap saat, setiap waktu, kita harus ada peningkatan dari sisi keimanan dan ketakwaan kita di hadapan Allah. Iman itu bermakna percaya, bermakna yakin, membenarkan dengan hatinya, mengucapkan dengan lisannya, dan membuktikan dengan amal perbuatannya. Itu iman. Kemudian bicara ketakwaan berarti bicara tentang menjalankan semua perintah Allah dan meninggalkan semua larangan Allah. Setiap saat, setiap waktu, kita harus melakukan hijrah spiritual. Cek bagaimana keimanan kita. Cek bagaimana ketakwaan kita. Jika ada yang
mundur, jika ada yang down, kemudian kita harus segera perbaiki agar kita bisa naik level lagi dengan tingkat spiritual yang terbaik dalam kehidupan kita. Karena yang namanya iman itu kan disebutkan oleh Nabi, al-imanu yazidu wa yanqus ya. Iman itu naik turun. Iman itu naik turun. Al-imanu yazidu bit ta'ah wal imanu yanqusu bil maksiat. Iman itu naik dengan ketaatan dan iman itu menurun dengan kemaksiatan. Maka setiap hari, setiap saat kita harus melakukan hijrah spiritual ya. Spiritual. Jadi ada penambahan semangat spirit dari ritual-ritual yang kita jalankan. Salat kita, puasa kita, zakat kita, baca Quran kita, semua kebaikan-kebaikan kita harus menjadi spirituality energi gitu ya. Energi yang bisa menambah semangat dalam ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yang perlu kita hadirkan dalam hidup setiap hari, setiap saat adalah hijrah emosional dan sosial. Bagaimana caranya? Meningkatkan kepedulian dan kepekaan kita kepada sesama. Hidup kita sebagai manusia adalah makhluk sosial. Kita tidak akan bisa lepas dari yang namanya orang lain. Sejak awal hidup kita dilahirkan, kita membutuhkan orang lain. Kita tumbuh dewasa, kita belajar juga berinteraksi dengan orang lain. Kemudian kita tumbuh dewasa juga terus bersama dengan orang lain. Bahkan mohon maaf, ketika nanti kita wafat, kita pun juga diurus oleh orang lain ketika wafat. Maka selama kita hidup, kita harus punya kepekaan dan kepedulian dalam urusan sosial kita. Dan ini yang perlu kita hadirkan. Bagaimana kita menata hati, bagaimana kita mempelajari hari-hari kita dalam kebaikan, kebermanfaatan gitu ya. Apalagi Nabi SAW pernah mengabarkan kepada kita, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Dan ini harus menjadi satu trigger kepada kita agar kita tumbuh menjadi pribadi yang bermanfaat bagi orang lain. Yang ketiga yang perlu kita hijrahkan adalah hijrah intelektual, yaitu meningkatkan kualitas keilmuan kita. Harus terus merasa bahwa ilmu kita kurang, agar saat ada ilmu-ilmu baru yang kita dengarkan, yang kita dapatkan, kita bisa serap ilmu itu dengan baik. Ilmu itu seperti air katanya, hanya akan mengalir kepada orang-orang yang merendahkan hatinya. Sebagaimana air hanya mengalir kepada tempat terendah gitu ya. Maka itulah yang harus kita pahami, kemudian kita akan mengasah terus keilmuan kita, sehingga menjadikan pribadi yang Allah berikan sisi intelektualitas terbaik kepada kita. Kata Nabi SAW dalam satu hadisnya pernah menyampaikan bahwa kun aliman, au muta'aliman, au mustami'an, au muhibban, wala takun khamisan. Fatahlik. Jadilah kamu orang yang berilmu. Kalau enggak, jadilah orang yang mau belajar tentang ilmu. Kalau enggak, jadilah orang yang mau mendengarkan ilmu. Kalau enggak, jadilah orang yang mencintai ilmu. Dan jangan jadi yang kelima. Siapa yang kelima itu? Jadi alim enggak mau, belajar ilmu enggak mau, dengerin ilmu enggak mau, mencintai ilmu enggak mau. Kalau jadi yang kelima, kata Nabi, fatahlik, maka engkau akan merugi. Coba dicek. Bagaimana bacaan buku kita, bagaimana khazanah keilmuan kita bertambah atau tidak. Nah, yang penting juga untuk kita hadirkan dalam hidup, agar kita bisa melakukan perubahan adalah hijrah lifestyle. Hijrah gaya hidup kita. Memastikan gaya hidup yang dijalani sesuai dengan aturan Allah. Termasuk aktivitas finansial. Jadi, ketika hari ini kita bicara tentang aktivitas finansial, sesungguhnya aktivitas finansial ini adalah rangkaian dari apa-apa saja yang perlu kita rubah dalam kehidupan. Apa-apa saja yang perlu kita perbaiki dalam kehidupan. Setelah kita menghijrahkan spiritual kita, ibadah kita semakin luar biasa gitu ya. Kemudian kita hijrah emosional dan sosial kita menata hati kita semakin baik. Kemudian hijrah intelektual kita menambah dan menguatkan ilmu kita. Dan yang tidak kalah penting adalah hijrah lifestyle. Gaya hidup kita harus sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ya, mengapa kemudian
saya menghadirkan satu topik, satu modul tentang hijrah finansial. Karena bicara tentang hijrah finansial adalah bicara tentang beberapa hal yang perlu kita perbaiki, yang perlu ada peningkatan dalam kehidupan kita. Sehingga kita menemukan jalan terbaik dalam kehidupan ini. Gitu. Oke, sekarang pertanyaannya. Ustadz Hilman, kenapa kita harus hijrah finansial? Atau mungkin pertanyaannya, kenapa kita harus memahami tentang finansial? Ada beberapa alasan yang coba saya kemukakan. Alasan pertama adalah urusan finansial itu adalah urusan yang paling menyibukkan kehidupan kita. Disadari atau tidak, diakui atau tidak, selama kita hidup, waktu yang kita hadirkan untuk urusan finansial itu paling banyak. Betul apa enggak? 75% kehidupan kita itu sebagai manusia dihabiskan untuk mencari dan mengumpulkan uang. Dan itu yang kemudian menjadi seakan-akan menguasai kehidupan kita. Maka mohon maaf, jadi rugi jika kemudian dari urusan yang paling menyibukkan kita, tapi urusan itu tidak disentuh dengan aturan yang sesuai dengan Islam. Menjadi sayang banget gitu loh. Kalau kita bekerja, kalau kita berbisnis, kalau kita bertransaksi keuangan, yang hal itu paling menyibukkan kita setiap waktu dalam kehidupan ini, tapi tidak dihadirkan dengan cara-cara terbaik. Dengan cara-cara yang Allah inginkan dalam kehidupan kita. Ahilman, apakah benar waktu kita dihabiskan untuk mencari uang dan mengumpulkan uang atau beraktivitas ekonomi? Ya coba aja dicek gitu. Misalnya nih, kami di Jakarta misalnya, masuk kantor contohnya jam 8, keluar jam 5 misalnya. Itu kan yang tertulis. Tapi boleh jadi faktanya lebih dari itu. Kalau saya rumah di Sentul misalnya, saya harus masuk kantor jam 8. Berarti saya harus berangkat dari Sentul jam berapa kira-kira? Jam 5 atau jam 6, let's say gitu kan. Kemudian keluar kantor jam 5 misalnya. Kira-kira saya sampai rumah lagi jam berapa? Jam 9. Terus pertanyaannya ketika sampai rumah, apakah saya meninggalkan gadget saya, meninggalkan pekerjaan saya, atau masih buka pekerjaan saya? Kadang-kadang kita masih buka gadget, masih buka pekerjaan kita, dan segala macamnya. Masya Allah, boleh jadi dari 24 jam yang Allah berikan dalam sehari kepada kita, 15 jamnya dihabiskan untuk urusan ekonomi, untuk aktivitas ekonomi. Pertanyaannya, aktivitas ekonomi kita, keuangan kita, sudah sesuai dengan kaidah-kaidah yang Allah inginkan atau tidak? Gitu. Kalau enggak, ya rugi lah. Mending kalau dunianya dapat. Kadang-kadang kan nggak dapat juga dunianya. Jadi ruginya 2 kali gitu. Urusan akhiratnya nggak dapat, urusan dunianya nggak dapat. Ini yang pertama, urusan yang paling menyibukkan kita. Yang kedua, bicara tentang finansial itu alasannya adalah karena bab finansial ini adalah sesuatu yang boleh jadi paling dibutuhkan oleh manusia. Uang bukan segalanya, tapi segalanya butuh uang. Itu kata orang, katanya begitu. Sehingga kita membutuhkan pendekatan Islami gitu ya, kaidah-kaidah Islami terkait dengan finansial yang selama ini kita jalani. Karena kalau tidak, maka ya sayang banget sih kalau kemudian kebutuhan kita hanya diisi dengan hal-hal yang menjauhkan kita dari apa yang Allah kehendaki dalam kehidupan ini. Yang ketiga, disadari atau tidak bahwa bab finansial ini adalah sesuatu yang paling banyak menimbulkan sengketa atau fitnah. Adik kakak ketika kecil bermain bersama, ketika besar mereka bisa saling berantem. Biasanya gara-gara apa? Gara-gara bab keuangan, bab harta, bab ekonomi. Sahabat karib, akrab banget, bisa tiba-tiba jadi bermusuhan. Gara-gara apa? Gara-gara fitnah dari sisi harta. Ada seorang anak yang berani memenjarakan ibunya. Mungkin beberapa tahun lalu kita pernah dengar ada beritanya tuh. Ada seorang anak yang berani memenjarakan ibunya, memperkarakan ibunya ke pengadilan. Karena urusan apa? Karena urusan harta. Makanya kata Nabi,
di antara fitnah yang akan datang kepada umatku adalah urusan fitnah harta. Fitnah harta. Seseorang yang dikatakan alim, seseorang yang dikatakan boleh jadi ilmunya banyak, tapi jika dihadapkan dengan yang namanya dunia, dalam hal ini adalah fitnah uang itu ya, harta, bisa berubah itu kealimannya. Bisa berpindah. Suami istri ketika awal menikah saling mencintai, aku tak bisa hidup tanpamu dan segala macamnya. Saat berumah tangga boleh jadi akan ada persoalan kemudian membuat dia berpisah. Di antaranya karena apa? Karena bab keuangan. Karena bab harta. Maka oleh karena itu, alasan ketiga, kenapa bab finansial itu harus dipahami, harus diketahui dalam sudut pandang Islam, karena bab finansial adalah sesuatu yang paling banyak menimbulkan sengketa atau fitnah. Oke. Alasan keempat, kenapa bab finansial harus dipahami dalam sudut pandang Islam, karena finansial ini adalah merupakan bagian dari iman dan Islam. Kita bisa perhatikan bagian berikut ini. Islam itu secara fondasi ada 3 prinsip utama yang harus dihadirkan. 1 bicara tentang akidah, 2 bicara tentang syariah, 3 bicara tentang akhlak. Ya. Akidah itu bicara tentang keterikatan kita dengan Allah, keyakinan kita dengan Allah. Syariah bicara tentang tata nilai atau tata kehidupan kita, jalan kehidupan kita untuk bisa menjalankan semua perintah Allah dan meninggalkan semua larangan Allah. Akhlak itu bicara tentang estetika, bicara tentang etika yang perlu kita hadirkan selama kita hidup di dunia. Nah, di dalam 3 pondasi utama ini ada akidah, ada syariah, ada akhlak. Nanti di bab syariah itu ada 2 bab besar. Ada yang disebut ibadah, ya. Ada yang disebut dengan muamalah. Kita seringkali menyebutnya ibadah mahdo ini adalah setiap perkara yang langsung hubungannya antara seorang makhluk dengan khaliknya, antara seorang hamba dengan Tuhannya. Kemudian ada bab muamalah, yaitu interaksi antar sesama manusia. Kemudian nanti ke bawahnya ada yang special rights, ada yang kebutuhan spesial, ada yang kebutuhan publik secara umum. Yang kemudian masing-masing nanti ada hukum-hukumnya, ada aturan-aturannya gitu. Kemudian nanti di public right itu ada interior affair, sesuatu yang boleh jadi masing-masing di antara kita akan menghadirkan interaksi di dalamnya. Di antaranya ada politik, ada ekonomi, ada sosial, ada culture dan segala macamnya. Di bab ekonomi nanti kita bertemu dengan bab finansial, ada leasingnya, ada insurance-nya, ada bankingnya, ada mortgage-nya, ada venture capital-nya. Semua ini diatur semuanya dalam Islam. Islam ini adalah agama yang universal. Islam ini adalah agama yang komprehensif. Everything diatur semua dalam Islam. Tidak ada satupun dalam aspek kehidupan kita yang tidak ada aturannya dalam Islam. Semuanya diatur oleh Islam. Coba tunjukkan kepada saya, ada tidak aspek kehidupan kita yang tidak ada aturannya dalam Islam? Tidak ada. Semuanya diatur. Semuanya diatur. Bahkan mohon maaf, dari urusan yang paling sederhana gitu ya. Contoh misalnya, keluar masuk kamar mandi, ada nggak aturannya dalam Islam? Ada kan? Kalau masuk kamar mandi, kaki kiri dulu, kan begitu. Kemudian ada doanya. Keluar kamar mandi, kaki kanan dulu, ada doanya. Mau masuk keluar rumah, ada doanya, ada aturannya. Mau makan, setelah makan, ada aturannya. Bahkan mau tidur, ada aturannya. Hal-hal yang daily activity aja, yang kesannya barangkali sederhana, itu ada aturannya dalam Islam. Apalagi urusan yang begitu besar. Politik, ada aturannya, politik Islam. Bicara ekonomi, ada aturannya, ekonomi Islam. Bicara sosial, bicara hukum, itu semua ada aturannya dalam Islam. Maka saat kita memahami bab finansial dari sudut pandang Islam, ini merupakan bagian dari keimanan dan keislaman kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Jathiyah ayat 18. Semua diatur dalam Islam. Tsumma ja'alnaka 'ala syari'ati minal amri fattabi'ha wa la tattabi' ahwa'al ladzina la ya'lamun. Kata Allah, kemudian kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat, aturan dari urusan agama itu. Maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui.
Artinya segala sesuatu dalam kehidupan kita itu ada aturannya dalam Islam, termasuk tentang bab finansial. Gitu. Maka dalam ayat lain Allah memerintahkan kepada kita untuk apa? Untuk masuk ke dalam Islam dengan kafah. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan dan janganlah kamu turut langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kamu. Dalam ayat ini kita harus punya azam, harus punya tekad gitu ya, untuk bisa menjadi pribadi muslim yang mengindahkan setiap aturan-aturan Islam dalam kehidupan kita. Ya. Tidak parsial gitu. Kita bisa berusaha sekuat tenaga jika mampu dan keadaan yang memungkinkan kita ingin semuanya diatur dalam Islam. Kecuali memang ada keadaan-keadaan tertentu yang boleh jadi kita akan sulit gitu ya untuk menunaikan seluruhnya. Seperti teman-teman di Calgary di Kanada misalnya kan ada beberapa yang mungkin boleh jadi sangat berat Ustadz dan segala macam. Tentu nanti akan ada maqasidus syariah yang bisa kita hadirkan dalam kondisi itu. Tapi tetap dalam hati kita, dalam sanubari kita yang paling dalam bahwa kita ingin menjadi pribadi muslim yang sempurna, yang kafah gitu ya. Yuk coba kita lihat seberapa dalamkah Islam memberikan aturan tentang yang namanya finansial. Saya akan tunjukkan bagaimana Al-Quran dan aktivitas finansial. Teman-teman sekalian, dalam Al-Quran, pembahasan mengenai finansial, let's say harta, uang, hutang, kerjasama, jual beli dan lain-lain gitu ya. Segala sesuatu yang beririsan dengan keuangan itu disebutkan dengan sangat detail dan sistematis. Antara lain, satu misalnya, teman-teman mungkin tahu ya, ayat terpanjang di dalam Al-Quran itu adalah ayat surat Al-Baqarah 282. Satu halaman penuh. Ternyata di dalamnya adalah isinya membahas tentang aktivitas ekonomi atau muamalah atau finansial. Yang secara rinci membahas tentang hutang piutang. Dalam ayat tersebut dirincikan ada 128 kata, 504 huruf, dan 52 masalah hukum ekonomi. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh. Wahai orang-orang yang beriman, apabila engkau melakukan transaksi hutang piutang, catatlah. Jadi ayat yang paling panjang, highlight-nya bicara tentang hutang piutang, dan tanpa disadari, coba deh, biasanya banyak di antara kita yang kemudian menemukan titik persoalan dalam hidup karena hutang piutang. Dan biasanya persoalannya karena nggak dicatat. Makanya perintahnya apa? Faktubuh, catatlah. Banyak di antara para ulama yang menyebutkan berarti di sini pekerjaan akuntan itu menjadi penting untuk mencatat keuangan. Kalau kita punya bab finansial tapi kita nggak mencatatnya pasti berantakan. Tapi kalau kita mencatatnya, punya catatannya, pasti jadi kebaikan. Dan itu perintah Allah dalam Al-Quran. Tapi jarang kita pahami itu gitu. Coba sekarang saya mau tanya nih, dalam hati masing-masing tolong dijawab. Biasanya di antara kita, ketika hutang piutang, yang nyatet hutang itu yang dihutangin atau yang ngutangin? Ya, yang punya hutang atau yang ngutangin? Di antara kita kadang-kadang yang nyatet tuh yang ngutangin karena takut lupa gitu ya orang bayar ke kita. Padahal kan yang paling penting siapa sebenarnya? Yang punya hutang kan. Kalau yang ngutangin, ketika dia misalnya nggak dibayar, kemudian dia ikhlas jadi kebaikan buat dia gitu. Tapi kalau yang punya hutang, kemudian dia nggak bayar, Allahu Akbar. Di antara perkara yang tidak akan terputus, walaupun nanti kita wafat adalah hutang gitu. Sampai dikisahkan dalam satu kisah, baginda Nabi itu nggak mau nyolatin seseorang yang masih punya hutang kan. Sampai kata Nabi, hal minad dain, apakah dia adalah orang yang punya hutang? Kalau iya, selesaikan hutangnya. Atau setidaknya ada yang menjaminnya. Kalau ada, maka aku akan menyolatkannya. Begitu pentingnya bab ini gitu. Bab finansial ini teman-teman sekalian, rekan-rekan sekalian. Dan ini diatur di dalam Al-Quran.
Kalau kita bedah lagi misalnya tentang finansial, ada 6 kali terulang tentang jual beli perdagangan. Begitu banyak ya dalam Al-Quran kita menemukan ayat yang langsung diarahkan babnya tentang perdagangan gitu ya, tentang jual beli gitu misalnya. Ketika kita diperintahkan untuk sholat Jumat misalnya gitu, kan ada di antara ayatnya yang menyebutkan bahwa eh, tinggalkan jual beli kemudian segerakan panggilan Allah gitu. Kenapa? Karena banyak di antara kita yang melalaikan perintah Allah karena sibuk dalam urusan jual beli dan perdagangan kan. Mudahnya adalah banyak di antara kita yang melalaikan perintah Allah karena urusan keuangan gitu. Tidak sedikit di antara kita yang tidak mengindahkan perintah Allah dalam kehidupan karena terlalaikan dengan bab yang namanya ekonomi ini, bab keuangan kita. Bicara tentang transaksi terlarang disebutkan 16 kali terulang, ya. Dari mulai tidak boleh menzolimi, mengambil hak orang lain, mengurangi timbangan gitu. Saat kita membaca surat Al-Mutaffifin misalnya, wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun, kan itu. Itu kan bicara tentang Allah memberikan neraka wel kepada orang yang senantiasa mengurangi timbangan atau mengotak-atik timbangan gitu. Itu kan bicara tentang kezaliman, penipuan dan segala macam. Kan bicara bab keuangan itu. Dan begitu banyak orang yang kemudian dilalaikan dalam kehidupan karena bab itu gitu. Tentang zakat, infak, sedekah disebutkan 37 kali terulang. Tentang perilaku konsumsi disebutkan 54 kali terulang. Sangat detail sekali Bapak Ibu teman-teman sekalian bicara tentang keuangan. Belum lagi dalam hadis. Saya sudah coba research dalam hadis beberapa jumlah hadis tentang finansial. Misalnya di Sahih Bukhari ada 199 hadis. Yang itu semua ada di bab al-buyu, al-ijarah, dan salam. Di Sahih Muslim ada 115 hadis. Di Sahih Ibnu Hibban ada 179 hadis. Di Sahih Ibnu Khuzaimah 300-an hadis. Kalau boleh saya jumlahkan, boleh jadi hampir mendekati 3.000-an hadis lah. Atau boleh jadi malah 4.000-an hadis yang bicara tentang bab finansial. Dan jika kita bicara sejarah juga, yang pertama kali Nabi hadirkan ketika di Madinah, apa coba? Ya kan diantaranya adalah pasar gitu ya. Nabi membangun pasar di sana. Nabi kemudian juga membangun peradaban-peradaban yang begitu baik, dengan tatanan-tatanan yang begitu baik di sana. Gitu. Bahkan kita pun juga harus ingat, Rasulullah Muhammad SAW itu adalah seorang entrepreneur, seorang pebisnis. Saya pernah mencoba mengkalkulasi gitu ya, waktu yang Nabi isi dalam hari-harinya gitu, antara menjadi nabi dengan menjadi entrepreneur, ternyata lebih lama jadi entrepreneur gitu. Menjadi nabi itu 23 tahun kan, dari usia 40 sampai 63 tahun. Tapi menjadi entrepreneur, menjadi seorang pebisnis dari usia 15 sampai usia 40 tahun. Berarti 25 tahun. Lebih panjang, lebih lama gitu. Dan hal ini menunjukkan kepada kita bahwa kita harus belajar juga dari Rasulullah SAW dalam urusan dalam entrepreneurship kita, bisnis kita gitu. Karena mohon maaf, ini otokritik sih barangkali bagi kita ya. Kita ini kalau bicara Nabi Muhammad, kadang-kadang hanya 3M katanya. Kalau kata Ayah Syafi'i Antonio itu. Jadi di masjid, di madrasah, dan dibaca ketika mulud katanya. Tapi di M yang lain kadang-kadang kita nggak pernah menghadirkan Nabi Muhammad. Contoh misalnya di market, di pasar. Padahal Nabi Muhammad adalah seorang entrepreneur, tapi saat di market, baik itu money market, baik itu sektor real gitu ya, kadang-kadang lupa untuk menghadirkan nilai-nilai luhur dari contoh teladan baginda Nabi Muhammad SAW. Misalnya di M yang lain, di teori marketing misalnya. Kita kalau bicara marketing barangkali hanya membaca buku-buku tentang teori marketing dari barat, tapi kita lupa bagaimana mencari teori marketingnya Nabi SAW. Padahal Nabi itu adalah seorang marketer terbaik gitu. Ketika pertama kali mengambil dagangan dari Khadijah ketika itu, kemudian Nabi pulang membawa omset yang paling banyak daripada yang lain, semua orang kaget, termasuk Khadijah kan. Kok bisa gitu? Baru ambil barang dagangan pertama kali, tapi membawa hasil lebih banyak daripada pedagang lainnya. Sampai kemudian Khadijah penasaran, mengutuslah seorang ajudannya bernama Maisarah untuk mengintip atau mengintai dagangnya Nabi itu gimana sih gitu. Masya Allah, ternyata simpelnya Rasulullah tuh punya konsep ketika berdagang adalah 3L katanya. Lebih jauh,
lebih banyak, lebih lama. Itu konsepnya Nabi. Gimana Ustadz caranya? Kalau pedagang lain ambil barang di Mekah, jual di Madinah. Sampai di Madinah, barang Mekah kan habis. Kemudian mereka pulang lagi ke Mekah. Itu orang lain. Tapi kalau Nabi enggak, Bapak Ibu teman-teman sekalian. Disebutkan dalam sejarah itu katanya, baginda Rasul itu kalau ngambil barang di Mekah di Khadijah, jual di Madinah. Sampai di Madinah, barang Mekah habis, ambil barang Madinah. Kemudian jual di Yaman gitu. Jadi terus menerus. Kalau dalam istilah ekonomi ada istilahnya advantage gitu ya. Ada keunggulan-keunggulan dari masing-masing daerah yang kemudian Nabi ambil local wisdom dari daerah tersebut kemudian dilempar ke daerah lain. Jadi kalau bahasa kita kira-kira beginilah. Ambil barang dari Jakarta, jual di Bandung. Di Bandung, barang Jakarta habis kan? Ambil barang Bandung. Karena Jakarta dengan Bandung kan pasti punya advantage masing-masing gitu. Dari Bandung, kemudian ambil barang Bandung, jual di Semarang. Di Semarang habis barang Bandung, ambil barang Semarang, jual di Jogja. Terus. Makanya sampai diabadikan di dalam Al-Quran kan bagaimana perjalanan dagangnya Nabi itu dalam surat Al-Quraish itu kalau tidak salah. Li'ila fi Quraisyin ila fihim rihlatash syita'i was-shaif gitu ya. Nabi itu berdagang ketika musim panas, ketika musim dingin. Allahu Akbar. Pertanyaannya, selama ini kita berbisnis, berusaha, berdagang dalam urusan finansial ngikutin caranya Rasulullah atau tidak gitu. Nah, ini harus menjadi pelajaran sebenarnya sih. Dan luar biasa, Islam itu sangat detail membahas tentang bab finansial. Kemudian, yang tidak kalah penting, teman-teman sekalian Bapak Ibu, kenapa bab finansial ini harus kita pahami, harus kita pelajari? Karena ternyata hal yang akan dipertanyakan nanti di hari akhirat. Ada hadis riwayat At-Tirmidzi. Rasulullah SAW pernah bersabda, La tazulu qadama abdin yaumal qiyamah hatta yus'al. Tidak akan bergeser kaki seorang manusia nanti ketika hari kiamat. Sebelum dia ditanya beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama, wa an ilmihi fima fa'ala. Yang pertama, an umrihi fima afnah. Umurnya dihabiskan untuk apa? Yang ditanya umur ya, bukan usia ya. Makanya tadi di awal saya menyebutkan tentang umur, bukan usia. Umur kita dihabiskan untuk apa? Selama kita hidup, apa yang bisa kita torehkan selama kita hidup ini? Pertanyaan kedua, wa an ilmihi fima fa'ala. Ilmunya diamalkan untuk apa? Yang ketiga, wa an malihi min aina iktasabah wa fima anfaqah. Dan dari hartanya, dari mana dia mendapatkannya dan kemana dia membelanjakannya. Dan pertanyaan keempat, wa an jismi fima ablah. Jasadnya digunakan untuk apa? Rekan-rekan sekalian, perhatikan di sini ada yang menarik. Apa yang menarik kira-kira? Pertanyaan umur hanya sekali ditanyakan. Pertanyaan ilmu hanya sekali ditanyakan. Pertanyaan fisik tentang tubuh kita hanya sekali ditanyakan. Tapi yang sangat istimewa ketika ada pertanyaan tentang harta, tentang finansial, tentang bab ekonomi. Pertanyaannya berapa kali? 2 kali. Min aina, dari mana harta itu? Wa fima anfaqah, dan dibelanjakan untuk apa harta itu? Berarti bicaranya hulu ke hilir gitu ya. Dari mana dan kemana. Yang kemudian ini nanti menjadi guidance kita untuk memahami tentang finansial kita. Bukan hanya sekedar dari mana kita mendapatkan, tapi juga kita akan membahas kemana kita membelanjakannya. Ataupun sebaliknya, bukan hanya sekedar membelanjakannya kemana, tapi juga kita akan bicara tentang dari mana kita mendapatkannya. Jika seandainya pertanyaan ini ditanyakan kepada Bapak Ibu teman-teman sekalian saat ini, kira-kira apa jawaban kita? Jadi gampangnya nih kayak dikasih kisi-kisi, kita mau ujian gitu. jadi ini udah ada kisi-kisinya. Kan biasanya mahasiswa kalau udah ada kisi-kisi dari dosen, dia hanya akan sibuk mempersiapkan jawaban kisi-kisinya kan. Dia nggak akan mencari pertanyaan lain atau bab lain karena dia akan mempersiapkan jawaban dari kisi-kisi pertanyaan ini. Saya kembalikan kepada hadirin sekalian, seandainya hal ini ditanyakan kepada kita saat ini, apa jawaban kita di hadapan Allah? Sudah siap atau belum? Boleh jadi
melalui lisan Al-Fakir pagi hari ini, kita diingatkan kembali ya, untuk mempersiapkan jawaban-jawaban dari pertanyaan ini ke depan. Nah, inilah di antara alasan-alasan kenapa kita harus memahami bab finansial. Satu, bab finansial itu adalah bab yang paling menyibukkan kita setiap saat, sehingga tata aturannya harus sesuai dengan kaidah Islam. Yang kedua, bab finansial ini adalah bab yang kita butuhkan dalam hidup. Kita nggak bisa memungkiri, kita butuh dengan bab finansial ini. Yang ketiga, bab finansial ini adalah bab yang paling sering menimbulkan fitnah atau sengketa dalam kehidupan kita. Yang keempat, bab finansial ini adalah bab yang begitu detail diatur dalam Islam, yang nanti akan menjadi indikator tentang bagaimana keimanan dan juga keislaman kita dalam hidup ini. Dan yang terakhir, bab finansial adalah bab yang akan ditanyakan nanti di hari kiamat. Maka saya memberikan kesimpulan, ya, hijrah finansial itu, jadi ketika ditanya, Ustadz Hilman, apa itu hijrah finansial? Kalau saya menyimpulkannya dengan definisi ini gitu. Hijrah finansial adalah satu proses untuk melakukan perubahan, bukan hanya sekedar perpindahan transaksi keuangan dari produk konven menuju produk syariah. Karena kan sekarang mungkin yang sedang berkembang adalah produknya gitu ya. Tetapi lebih daripada itu, bahwa bab hijrah finansial itu adalah bagaimana kita bisa menghadirkan pengelolaan keuangan secara komprehensif dari hulu ke hilir tentang bagaimana cara mendapatkannya, menyimpannya, dan mengelola keuangannya sesuai dengan aturan Islam. Sehingga hal ini menjadi hazanah yang boleh jadi menguatkan teman-teman kita di Calgary misalnya di Kanada gitu ya. Kalau di Indonesia, alhamdulillah perkembangan produk keuangan syariah sedang berkembang ya, berkembang. Tapi boleh jadi di beberapa negara termasuk di Kanada mungkin belum terlalu hype gitu ya. Tapi kita masih bisa menerapkan hijrah finansial kita dengan cara apa? Dengan cara melihat dari hulu ke hilir. Bagaimana cara mendapatkannya, menyimpannya, dan cara mengolah keuangannya. Gitu. Artinya, hijrah finansial adalah mengubah financial behavior. Mengubah perilaku dalam urusan keuangan kita. Bagaimana Islam menuturkan kepada kita dalam urusan finansial? Satu. Jadi dari hijrah finansial tadi kita sudah tahu hijrah finansial ini proses untuk menghadirkan pengelolaan keuangan secara komprehensif dari hulu ke hilir, dari mulai cara mendapatkannya, cara mengelolanya, cara membelanjakannya yang sesuai dengan aturan Islam. Ya, berarti dalam hal ini hijrah finansial artinya adalah mengubah financial behavior, mengubah perilaku finansial kita. Yuk, yang pertama. Bagaimana caranya? Pertama, filosofi yang perlu kita hadirkan adalah setiap di antara kita harus memahami hakikat kehidupan dunia. Dunia ini bukan tempat tinggal kita, dunia ini tempat meninggal kita, katanya. Dunia ini bukan tempat tinggal kita, tapi dunia ini tempat yang akan kita tinggalkan. Maka kita harus memahami kehidupan dunia ini. Apapun yang menjadi pernak-pernik dalam kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan senda gurau belaka, katanya. Disebutkan di dalam Al-Quran surat Al-Hadid ayat 20, Allah berfirman, "I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad." Ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan suatu yang melalaikan. Ini filosofi dan prinsip yang begitu harus menjadi fundamental dasar yang harus kita benar-benar yakini bahwa selama kita hidup di dunia, kita harus tahu hakikat kehidupan dunia ini apa. Sehingga nanti kita tidak akan dipermainkan atau dibercandakan dengan yang namanya dunia, termasuk urusan harta nanti. Gitu. Disebutkan dalam hadis riwayat At-Tirmizi, tiadalah bagiku dalam perkara dunia melainkan seperti seorang pengelana yang beristirahat di bawah pohon. Kemudian setelah itu dia pergi dan meninggalkannya. Ini harus dipahami dulu tentang hakikat kehidupan dunia. Yang kedua, yang perlu kita pahami dalam urusan finansial ini adalah fokus orientasi kehidupan akhirat.
fokus orientasi kehidupan akhirat. Finansial memang kita lakukan di dunia, tapi bagaimana caranya agar finansial itu menjadi wasilah untuk bisa mendapatkan kehidupan akhirat kita yang terbaik. Jadi semua dijadikan sebagai sarana gitu ya untuk mendapatkan urusan akhirat. Islam tidak melarang kita untuk memiliki dunia, tidak. Malah Islam menganjurkan kita untuk bisa menguasai dunia ini, tetapi ingat, jangan dikuasai oleh dunia. Jangan dikuasai oleh urusan keuangan itu. Kita harus menguasai finansial, kita harus menguasai keuangan, tapi jangan dikuasai. Beda antara me dan di. Kalau di, kita akan dibuat terombang-ambing dengan keadaan itu sehingga kita malah jauh dari Allah. Malah Islam menganjurkan kita untuk mencari dunia, dapatkan dunia, tapi saat kamu mendapatkannya, dunia itu menjadi caramu untuk bisa mendekatkan akhirat dalam kehidupanmu. Contoh misalnya, kenapa di antara rekan-rekan harus bekerja dengan baik? Iya, ketika bekerja dengan baik, kita dapat income, dapat penghasilan. Ketika dapat penghasilan, kita bertambah harta kita, sehingga zakat infak sodakonya bertambah. Berarti orientasinya adalah, saya ingin ya Allah, penghasilan saya bertambah, agar kemudian zakat infak sodakonya bertambah. Saya bisa ngasih beasiswa ke anak-anak yatim yang berprestasi. Saya bisa bangun pesantren hafiz Quran. Saya bisa, pokoknya semua kebaikan itu harus menjadi orientasi utama dulu gitu. Selain memang karir dalam urusan dunianya. Makanya mohon maaf ya, saya tidak sepakat dengan ada istilah, nggak usah cari dunia lah. Dunia nggak dibawa mati. Menurut saya itu agak kurang tepat gitu. Ya tergantung bawanya kayak gimana gitu kan. Bukankah orang yang mohon maaf gitu, jika kemudian urusan dunia kita kurang misalnya gitu ya, bagaimana mungkin dalam tanda kutip kita bisa ibadah dengan tenang gitu ya, kita bisa menghadirkan kebaikan-kebaikan dalam hidup ini. Mau tidak mau itu menjadi sarana kita. Tetapi orientasinya. Apakah Nabi kaya? Apakah Nabi punya urusan dunia? Punya. Tapi Nabi SAW itu punya gaya hidup yang sederhana. Beda loh. Ya. Nabi itu kaya tapi hidupnya sederhana. Kita itu kadang-kadang gak kaya-kaya banget sih, tapi hidupnya kadang-kadang melebihi orang kaya yang sebenarnya. Makanya ada yang sering apa namanya, ya bercanda gitu ya. Nabi dengan kita tuh beda dikit katanya. Kalau kita kalau Nabi tidurnya dikit, kalau kita dikit-dikit tidur. Kalau Nabi makannya dikit, kalau kita dikit-dikit makan. Jadi dikitnya tuh di situ gitu. Fokus orientasi kehidupan akhirat gitu. Makanya perintah Allah dalam Al-Quran apa? Al-Qasas 77, wabtaghi fima atakallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu untuk kebahagiaan akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari urusan dunia gitu ya. Jadi urusan dunia Allah perintahkannya jangan lupa. Jadi jangan dibalik ya. Kita kan kadang-kadang, wah dunia. Enggak. Pertama tuh akhirat dulu. Tapi jangan lupa urusan dunia. Jangan dibalik. Kita tuh kadang-kadang dunia. Tapi jangan lupa akhiratnya. Kebalik dong. Akhirat dulu. Dapetin semuanya itu. Kalaupun kita hidup dalam urusan dunia kita, jangan lupa urusan dunia. Berarti kalau jangan lupa tuh kan berarti simple ya gitu. Simple. Artinya jika teman-teman sudah bekerja, berkarir, berbisnis, tapi nggak dapat urusan dunia, ya udah nggak usah stres-stres banget, santai aja gitu. Karena perintahnya jangan lupa gitu. Yang kudu kita stres adalah apa? Saat kita kehilangan Allahnya. Contoh misalnya, kan banyak di antara kita yang lebih khawatir tidak punya rezeki daripada khawatir rezeki kita berkah atau tidak. Betul nggak? Banyak di antara kita yang, aduh nanti rezeki saya gimana ya Ustaz nanti. Itu nggak usah dikhawatirin. Rezeki mah sudah ditakar kan. Rezeki sudah tertakar, tak mungkin tertukar gitu. Pasti sudah ada takarannya. Yang perlu kita khawatirkan adalah rezeki kita berkah nggak ya? Itu. Nah itu. Nah, coba tanyakan dalam diri kita. Maka ini dua filosofi yang menjadi fundamental ya. Prinsip yang perlu kita miliki. Satu, pahami hakikat dunia itu apa. Dan yang kedua, fokus orientasi akhirat. Oke, yang ketiga. Saat kita beraktivitas dalam urusan finansial, pilih yang halal dan thayyib. Apa itu halal?
Halal adalah perkara yang diperbolehkan oleh Allah. Thayyib adalah perkara yang mendatangkan manfaat dalam kehidupan kita. Itu simpelnya. Halal yang memang diperbolehkan oleh Allah. Thayyib bermanfaat dalam kehidupan kita. Sesuatu yang halal, sesuatu yang thayyib, itu yang harus kita pilih dalam kehidupan kita. Perhatikan dua ayat ini, menarik untuk kita bahas, teman-teman sekalian. Ada surat Al-Baqarah 168, ada surat Al-Baqarah 172. Di surat Al-Baqarah ayat 168, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayuhan nas, wahai manusia, kulu mimma fil ardi halalan thayyiban." Carilah, makanlah, dapatkanlah segala apa yang ada di muka bumi ya, dengan cara yang halal, dengan cara yang thayyib. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan, innahu lakum aduwwum mubin. Dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Maknanya berarti, jika kita mengambil sesuatu yang tidak halal, jika kita mengambil sesuatu yang tidak baik, berarti kita masuk dalam kerangka mengikuti langkah setan. Yang boleh jadi, sesuatu yang tidak halal itu akan mendatangkan kita menjadi musuh yang nyata. Korupsi misalnya. Korupsi itu tidak halal. Maka harta dari korupsi akan menjadi musuh bagi dirinya. Menipu orang lain itu tidak halal. Maka pasti akan menjadi musuh bagi dirinya. Bukan hanya hartanya, tapi orang-orang yang tertipu dengan dirinya juga akan marah dengan dirinya. Itu sudah konsekuensi alam gitu. Kemudian mengambil atau menzolimi orang lain dalam transaksi bisnis. Itu tidak halal. Dan pasti menjadi musuh. Bukan hanya dari hartanya, tapi juga dari orang-orang yang terzolimi karena perbuatan kita. Dan hati-hati ya, dalam urusan bisnis ini, jika kita kan bisnis atau usaha atau keuangan ini kan bersentuhan dengan pihak lain ya. Muamalah itu kan bersentuhan dengan pihak lain. Yang perkaranya kita harus selesaikan di dunia ini. Gitu. Karena kata Nabi disebutkan dalam keterangan, di akhirat nanti akan ada golongan yang disebut dengan muflis, orang yang bangkrut. Siapakah orang yang bangkrut itu? Orang yang bangkrut adalah orang yang ketika hidup di dunia, dia beramal baik sampai ketika hari kiamat dia membawa pahala kebaikannya, dia membawa pahala sholatnya, dia membawa pahala baca Qur'annya, dia membawa pahala sodakohnya. Tapi di sisi lain, ketika itu di belakang dia ada orang yang menyampaikan kepada Allah tentang kezoliman yang pernah dia lakukan dalam hidupnya. Yang itu menyangkut dia dengan orang lain. Ujungnya apa? Si orang tersebut menyampaikan kepada Allah, "Ya Rabb, tolong engkau berikan pahala sholatnya, engkau berikan pahala zakatnya, engkau berikan pahala baca Qur'annya. Tapi selama aku hidup bersamanya, dia pernah menzolimiku. Maka aku minta ya Allah, pahala kebaikannya dia berikan kepadaku untuk menutupi setiap kezoliman yang pernah dilakukan kepada diriku." Muflis, orang yang bangkrut. Kalau amal dia habis bagaimana Ustaz? Maka dia menanggung dosa-dosa orang yang dizolimi. Coba bayangin. Maka halal, thayyib dalam urusan dunia, dalam urusan harta ini menjadi penting untuk kita hadirkan. Perhatikan ayat selanjutnya. Ini lebih menarik lagi. Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Apa bedanya dengan ayat yang sebelumnya? Di ayat yang sebelumnya yang disapa siapa? Ya ayyuhan nas. Manusia. Lebih universal. Tapi di ayat yang kedua ini yang disapa siapa? Alladzina amanu. Orang-orang yang beriman. Berarti lebih khusus. Lebih khusus, lebih spesial. Ya. Apa perintah Allah? Kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Carilah, dapatkanlah dalam kehidupanmu sesuatu yang baik apa yang aku rezekikan kepada kamu sekalian. Dan bersyukurlah kepada kamu kepada Allah jika benar-benar kepadanya kamu menyembah. Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian perhatikan. Di ayat 172 ini kalimat halalnya dihilangkan. Nggak ada ya? Kenapa coba? Lihat panggilan awalnya. Allah memanggil kepada orang beriman. Dalam ayat ini
menegaskan, menjelaskan. Apabila seseorang di hatinya sudah ada iman, dalam hidupnya sudah ada iman, tidak usah diragukan lagi tentang bagaimana cara dia mengambil yang halal. Udah otomatis kalau dia beriman, dia akan tinggalkan yang haram dan dia akan komitmen dengan yang halal. Jelas ya? Jadi kalau sudah beriman, sudah meyakini Allah dalam hatinya, dia tidak ada keraguan sedikit pun. Tidak ada keraguan sedikit pun. Kalau itu haram, tinggalkan. Dan dia hanya komitmen dengan yang halal. Sehingga apa yang terjadi? Toyibat, lihat kalimatnya. Di ayat sebelumnya, toyiba itu mufrad, tapi di ayat setelahnya toyibat itu jamak. Bermakna adalah bagi orang beriman, boleh jadi ya. Boleh jadi apa yang dia dapatkan sedikit, tapi toyibat. Yang sedikit itu bisa menambah kebaikan yang jauh lebih banyak daripada orang yang mendapatkan hasil yang lebih banyak. Boleh jadi gajinya kecil, tapi berkahnya banyak. Kira-kira gitu kalau bahasa kita. Makanya kalau ada pilihan, ini suka jadi bahan bercanda sih kadang-kadang ya. Coba pilih mana katanya. Mendingan gajinya besar, tapi gelisah, atau gajinya kecil, tapi tenang. Orang jawab, nomor 3 Ustadz. Gajinya besar, hati tenang. Katanya. Gitu ya. Tapi kalau, nah, ketenangan itu, kebahagiaan itu, kemudian ketentraman dalam hidup itu kan juga rezeki yang ternilai dalam kehidupan kita. Yang kita tidak bisa dapatkan dari cara-cara lain, kecuali memang kita bisa mendapatkan kebahagiaan di dalamnya. Makanya perhatikan kalimatnya, washkurulillah, dan bersyukurlah kamu kepada Allah. Berarti kunci kebahagiaan, kunci keberlimpahan, kunci keberkahan dalam hidup kita bukan dari seberapa banyak yang kita dapatkan, tapi dari rasa syukur yang kita hadirkan. Dan itulah yang sudah Allah janjikan kepada kita. Tidak ada keraguan bagi orang beriman. Saat dia melangkah dalam urusan finansial, dia hanya fokus dengan yang halal, dia fokus dengan yang baik. Berapapun dapatnya, berapapun hasilnya, dia hanya punya tugas untuk menjalankan kewajibannya saja. Setelah itu Allah yang menentukan segalanya. Yang keempat, prinsip dalam urusan finansial sebagai seorang muslim adalah tidak israf dan mubazir. Tidak berlebihan dan tidak menyia-nyiakan. Ya. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran, surat Al-Isra ayat 26 sampai 27. Wa atidal qurba haqqahu wal miskina wa ibnas sabili wa la tubadzir tabdira. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu lirabbih kafura. Dalam ayat ini Allah sampaikan kepada kita, janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya pemboros itu adalah saudara-saudara setan. Jelas. Jadi ketika kita bicara teori keuangan dalam Quran jauh lebih detail. Sudah dijelaskan bagaimana kita hidup hemat, ya, bagaimana kita hidup berhati-hati dan segala macam sudah ada di sini. Gitu. Terus bagaimana sikap selanjutnya berada di pertengahan? Pertengahan itu artinya pelit terhadap diri sendiri juga jangan, boros juga jangan. Ya, harus ada di pertengahan. Ya, wala taj'al yadaka maghlulatan ila unuqika wala tabsutha kullal basti fataq'uda maluman mahsura. Dan janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu dan janganlah kamu terlalu mengeluarkannya karena itu kamu menjadi tercela dan menyesal. Jadi silakan gitu. Kalau memang ada silakan, tapi kalau tidak ada jangan maksain. Berada di pertengahan. Pelit jangan, boros jangan. Berada di pertengahan. Maka nanti ada sikap yang perlu kita hadirkan namanya syukur dan sabar. Ketika syukur dan sabar ini, ya, yang perlu kita pahami dalam urusan keuangan kita adalah kebutuhan dan keinginan. Itu beda. Prioritaskan kebutuhanmu, bukan keinginanmu. Ustadz, apa bedanya kebutuhan dengan keinginan? Beda. Kebutuhan itu pasti cukup. Keinginan tidak akan pernah cukup. Saat kita menikah, kemudian punya anak, kita butuh tempat tinggal. Punya tempat tinggal itu kebutuhan. Tapi tempat tinggal tipenya seperti apa itu keinginan. Mobil itu boleh jadi kebutuhan. Bagi kita yang sudah punya keluarga, mungkin anaknya 2 atau 3, butuh gitu ya kendaraan mobil. Tapi modelnya apa ya itu keinginan.
Sampai kapanpun kita tidak akan pernah cukup dibuatnya. Makanya di antara apa ya yang membedakan definisi ekonomi syariah dengan ekonomi konven itu kan salah satunya dari definisinya. Kalau kita dulu pernah belajar di ekonomi konven kan ekonomi itu kan ilmu yang mempelajari tentang perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas gitu kan ya, dengan kebutuhan yang terbatas. Itu konsepnya konven tuh. Jadi dengan kebutuhan yang yang tidak terbatas dengan sumber daya yang terbatas sehingga ada scarcity misalnya. Padahal kan yang namanya kebutuhan itu terbatas. Yang tidak terbatas apa? Keinginan. Jangan-jangan selama ini kita sibuk memenuhi keinginan kita gitu sehingga itulah yang menjadi sesuatu yang terus dituntut untuk bisa mendapatkan kebaikan-kebaikan dalam kehidupan kita gitu. Padahal kan boleh jadi itu keinginan bukan kebutuhan kita gitu. Karena kalau kebutuhan itu pasti cukup. Terus yang membedakan kebutuhan itu jika kamu tidak bisa memenuhinya maka yang akan dirugikan adalah dirimu atau tubuhmu. Tapi kalau keinginan, jika kamu tidak bisa memenuhinya, maka yang akan dirugikan adalah gengsimu atau postingan di sosial mediamu gitu. Jadi cobalah cek lah. Biasanya kita hanya sekedar mengedepankan keinginan kita bukan kebutuhan kita. Jadi kebutuhan itu sesuatu yang benar-benar kita butuhkan. Makanya nanti ada tingkat dororiyah yang berbeda gitu. Yang tingkat dororiyah ini dalam aqaidus syariah bisa menjadi pertimbangan dalam menentukan sesuatu nanti. Gitu. Kemudian kalau kebutuhan memperturutkan kemauan sesuai dengan kemampuan, kalau keinginan memperturutkan kemauan tidak sesuai dengan kemampuan. Sebagai manusia kita pasti punya kemauan, tapi ukurlah dengan kemampuan. Ujungnya adalah syukur dan sabar. Yang ketujuh, tunaikan zakat dan sedekah. Allah Subhanahu wa taala memberikan instrumen kepada kita untuk mensucikan harta kita, untuk menumbuhkan harta kita dengan zakat dan sedekah. Dan itu adalah perkara yang sangat disukai oleh Allah, bahkan diwajibkan ketika zakat dan sedekah adalah sesuatu yang dianjurkan. Cek bagaimana tentang zakat dan infak sedekah kita selama ini. Khud min amwalihim. Ada perintah langsung dari Allah. Ambillah dari harta kamu sekalian. Sodakotan tutohiruhum wa tuzakkihim. Harta yang bisa membersihkan dan mensucikan dirimu. Kalau ada satu kotoran dalam diri kita tapi nggak dikeluarkan, maka bagaimana jadinya? Kita akan kotor seluruhnya. Tapi justru ada cara untuk membersihkannya dengan zakat dan sedekah kita. Kemudian yang kedelapan, buatlah perencanaan keuangan. Ya. Buatlah perencanaan keuangan. Secara konsep ada yang kita harus perhatikan, ada kontingensi kita yang mungkin akan terjadi nanti. Resiko-resiko saat kita pensiun, saat kita waris, nanti kita wafat kita ada warisnya. Nanti ada kebutuhannya, ya kita harus penuhi kebutuhan kita dalam hidup, ya bagaimana caranya. Kemudian ada surplus defisit, saat kita berlebih harta harus seperti apa, saat kekurangan harta harus seperti apa, itu ada aturannya. Saat kita merencanakan impian kita ingin punya rumah, ingin punya kendaraan, ingin berangkat haji dan umroh, ingin segala macam kebaikan itu ada impiannya. Bagaimana cara mendapatkannya, kita buat pendapatannya. Memastikan prinsip-prinsip pendapatan yang baik. Dari mana? Apakah dari gaji, dari bisnis, dari harta waris, dari jiswab atau hadiah, semua bisa kita dapatkan dari perencanaan keuangan. Maka bagi orang beriman, ketika memahami hijrah finansial, bukan hanya sekedar persiapan untuk masa tuanya, tapi yang paling penting adalah persiapan untuk masa depan sesungguhnya, yaitu akhirat. Selama ini kita mengenal kalau bicara finansial, nanti pensiun gimana, nanti masa tua gimana, itu penting. Tapi yang paling penting bagi orang beriman adalah saat nanti kita wafat, apa yang bisa kita hadirkan dari finansial kita. Ingat Bapak Ibu, teman-teman sekalian, rekan-rekan yang dirahmati Allah, harta itu dibagi 3 katanya. Yang pertama ada harta yang kita makan, ujungnya jadi kotoran. Ada harta yang kita simpan, ujungnya jadi tabungan. Kalau kita wafat jadi warisan. Kalau anak kita soleh jadi kebaikan, tapi kalau anak kita salah jadi kesengketaan. Ada yang ketiga, harta yang dibelanjakan dalam kebaikan. Itulah yang akan menjadi jalan kita untuk mendapatkan kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Melalui kajian pagi ini, saya sebenarnya ingin
sedikit ya mengajak kita untuk bermuhasabah. Karena kalau mau bicara fikih, kalau mau bicara hukum, rasanya teman-teman rekan-rekan sudah bisa mendapatkannya dalam beberapa literasi lah. Tinggal baca aja. Di YouTube, di Google juga sudah banyak. Tapi yang perlu kita hadirkan adalah awareness, kesadaran kita untuk semakin memahami tentang konsep hidup ini. Sehingga pada akhirnya kita akan selesai, kita akan finish, dan kita akan kembali kepada Allah dengan segala bentuk amal-amal kebaikan kita. Termasuk dengan bab finansial kita. Mudah-mudahan ini bisa menguatkan. Bagaimana prakteknya, tentu ini harus ada bab khusus lagi, karena begitu panjang, begitu banyak hitung-hitungannya yang perlu kita hadirkan ke depan, tapi boleh jadi mungkin akan kita hadirkan di bab diskusi setelah ini. Barakallahu fikum, mohon maaf lahir dan batin, semoga bermanfaat apa yang kita sampaikan hari ini, yang benar dari Allah, yang salah dari saya, yang banyak kehilapan dan kekurangannya. Saya kembalikan kepada pembawa acara, silakan. Jazakallah khairan, Ustadz Hilman. Terima kasih atas materinya malam hari ini atau pagi hari ini. Komprehensif sekali, dan seperti yang Ustadz Hilman tadi sampaikan, memang khususnya di awareness ya untuk memulai perjalanan hijrah finansial kita dalam kehidupan kita masing-masing. Kita masih ada sedikit waktu, mohon waktu Ustadz Hilman untuk beberapa pertanyaan. Silakan. Tadi saya ada di ping tadi sama Pak Bruce. Pak Bruce ada pertanyaan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebenarnya yang bertanya. Kok double ya? Jadi gini nih, masalah zakat. Kita pernah dapat tausiah dari teman kita juga ada di sini ya. Jadi kita itu berzakat setelah dikeluarkan kebutuhan kita. Jatuh nisabnya setelah dikeluarkan kebutuhan kita. Waktu itu saya bertanya, beliau menjelaskan bahwa ya termasuk uang sekolah, dibayarkan dulu semuanya, kalau ada udah ada sisanya dihitung nisabnya, dan itu dibayarkan zakat. Tapi menurut saya nggak fair juga. Saya bilang ada orang yang misalkan mobilnya dia BMW, udah pasti insurannya mahal di sini. Atau dia punya rumah mansion, pajaknya mahal, itu dikeluarkan dulu semua. Itu kan. Terus jadi masih dalam pertanyaan saya, tanya. Terus saya juga pernah ikutin di YouTube Syekh Ali Jaber, dia bilang seusianya dia 42 tahun belum pernah dia bayar zakat. Nah, saya makin bingung lagi nih ya, kan kita bisa lihatlah kehidupannya Ali Jaber gimana. Tapi alhamdulillah kemarin itu saya ikutin kajian lagi dari siapa sih itu, Ahmad Yatim dari Mas Margo. Jadi dia bilang bahwa keimanan seseorang itu Muslim itu dilihat dari keimanannya. Gimana sih katanya gitu? Jadi kalau orang bayar zakat itu standarnya orang Muslim. Kamu nggak usah lihat bagaimana banyaknya zakat dia, tapi yang kamu lihat adalah infak dan sedekahnya dia. Nah di situ baru saya, oh maksudnya si Ali Jaber tuh gitu. Dia nggak punya harta karena dia infak terus, sedekah terus, seperti itu. Nah, tadi lebih diperjelas lagi nih sama Ustadz. Tadi dibilang bahwa yang dikeluarkan adalah kebutuhan, bukan keinginan. Jadi ya emang orang keinginannya banyak ya Ustadz ya. Kalau kita keluarkan, bukan kebutuhan tapi keinginan, ya udah pasti nggak ada sisa, nggak jatuh hisab kan gitu loh. Jadi memang benar bahwa ketakwaan seseorang itu dilihat dari infak, sedekahnya. Bagaimana dia berinfak, bagaimana dia bersedekah. Nah pertanyaan saya nih, emang begitu. Kalau kita misalkan sehari-hari banyak sekali kita berzakat, berinfak, sampai di end-nya tuh kita nggak punya uang buat berzakat, nggak punya uang, atau emang hitungannya nggak jatuh hisab. Apakah begitu dalam Islam gitu loh? Mohon penjelasannya, Ustaz. Baik, Masya Allah. Barakallahu fiik. Baik, bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Mohon izin saya menjawab. Mudah-mudahan bisa menambahkan hazanah yang coba barangkali rekan-rekan juga pahami. Pertama begini, dalam Islam itu ada rukun ya. Rukun itu adalah sesuatu yang harus kita hadirkan, wajib kita hadirkan selama kita berislam. Kita tahu ada 5 rukun. 1 rukunnya syahadat,
2 sholat, 3 zakat, 4 puasa, 5 haji ketika kita mampu gitu. Nah, dalam poin terkait dengan zakat, sesungguhnya zakat itu adalah bagian dari sodakoh. Sodakoh itu nanti dibagi dua, ada sodakoh yang sifatnya wajib, ada sodakoh yang sifatnya sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah itu adalah sesuatu yang sangat dianjurkan gitu. Nah, sodakoh itu yang wajib namanya zakat dalam urusan harta kita. Zakat tentu ada aturannya. Ketika kapan? Dikeluarkan ketika sudah masuk nisabnya, sudah masuk haulnya. Nisab itu adalah jumlah standar harta yang kita miliki untuk kita zakati. Kalau tidak salah, yang pernah saya baca, senilai 85 gram emas. Jadi kalau kita sudah punya harta senilai 85 gram emas, dan haulnya setahun, dan kita sudah miliki selama 1 tahun, maka kita harus keluarkan zakatnya. Berapa persen? 2,5%. Jadi kalau melihat dari situ berarti dari penghasilan, dari pendapatan, dari harta yang kita miliki, kita keluarkan. Tentu dengan tanpa dikurangi dengan pengeluaran-pengeluaran kita dulu, karena kalau begitu pasti nol lah. Karena kebutuhan kita kan kadang-kadang melebihi gaji kita. Gaji 5 juta, kebutuhan 8 juta gitu ya. Apalagi ditambah dengan yang lain mungkin jadi nol. Nah kita anggap saja bahwa perintah khudh min amwalihim itu berarti langsung menarik, langsung mengambil dari apa yang kita miliki dari harta kita. Nah, tapi juga ada yang levelnya sunnah muakkadah dan ini sangat dianjurkan, yaitu infak. Ada sodakoh, infak gitu ya. Makanya beda, sodakoh itu sifatnya umum, tapi infak itu sifatnya lebih kecil, tapi bentuknya harta gitu. Senyum kepada orang lain itu adalah sodakoh gitu. Tetapi jika itu berurusan dengan materi, dengan harta, itu namanya infak. Makanya ketika seorang suami memberikan uang kepada istri, namanya nafkah. Kan sama kan? Akar katanya antara infak, nafkah tuh sama. Karena ketika beli tas Chanel nggak bisa pakai senyum kan, harus pakai harta gitu. Makanya disebutnya bukan sodakoh, tapi nafkah, tapi infak. Nah, infak itu tidak ada batasnya, silahkan. Lebih besar, lebih baik. Karena kalau kita hanya mengandalkan 2,5% kan kecil banget gitu loh. Kecil banget. Justru kita harus kuatkan dengan infak kita. Disebutkan di dalam Al-Quran, begitu banyak kemuliaan bagi orang-orang yang berinfak. Sampai ada satu ayat yang boleh jadi ini menjadi dasar dari Ustadz tadi yang menyebutkan keterangan bahwa tidak disebut beriman, tidak disebut masuk pada level kebaikan jika seseorang belum menginfakkan apa yang dia cintai dalam hidupnya. Masya Allah. Makanya kalau kita lihat perintah sholat ya dalam Al-Quran, pasti selanjutnya adalah perintah zakat. Perhatikan ya. Wa aqamus sholah wa atuz zakah. Ya kan? Wa aqimunas sholah kan gitu. Wa atinaz zakah gitu. Jadi itu beriringan. Hal ini juga memberikan filosofi bahwa jika kita menghadirkan kebaikan hablum minallah, kita juga jangan lupa untuk menghadirkan hablum minannasnya. Karena banyak orang yang mohon maaf bangga dengan ibadah hablum minallahnya, tapi dia tidak menghadirkan keindahan-keindahan dalam hablum minannasnya. Padahal kata Nabi SAW, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia yang paling bermanfaat dalam hidupnya. Maka jika ada orang yang sholatnya benar, pasti hidup sesama manusianya benar. Harusnya begitu. Kalau dia sholatnya benar, harusnya dengan sholat dia bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Ustadz, terus gimana dong kalau kami sekarang udah sholat tapi malah kayak gini aja? Nah berarti kita harus evaluasi, benahi, perbaiki gitu. Ya mudah-mudahan bermanfaat dan yang namanya zakat itu kan kebaikan ya. Percayalah bahwa apa yang kita berikan itu pasti bermanfaat. Saya tuh pasti pernah dengar dari Ayah Syafi'i ya, bagus sekali. Kata beliau tuh begini, ada baik, ada benar katanya Hilman. Ada baik, ada benar. Terus gimana? Boleh jadi sesuatu yang mungkin tidak benar, tapi itu baik. Zakat profesi itu kan masih jadi perdebatan di antara para ulama gitu ya. Ada yang membolehkan, ada yang menyebutkan tidak boleh itu. Boleh jadi itu ada perdebatan gitu. Tapi sisi lain kan itu ada kebaikan gitu. Bagaimana caranya agar kita nggak lupa untuk bayar zakat profesi kita keluarkan gitu. Mudah-mudahan bisa menjawab walau alam bisawab. Seperti itu, Ibu. Khairan, Ustaz Hilman, untuk jawabannya.
Ini ada 2 pertanyaan, mungkin kita tampung 2 pertanyaan dulu sampai kita lihat nanti gimana waktu. Pertama dari chat ini ya, dari Mbak Retno, mungkin saya bacakan aja. Assalamualaikum Ustadz, Retno mau bertanya, saya ini beli rumah di Kanada dengan yang notabene-nya mencicil itu kan riba. Terus harus bagaimana? Karena saya pun nggak bisa beli cash. Kalaupun benar itu riba, semoga Allah mengampuni dosa saya. Terima kasih. Silakan. Iya, memang ini jadi apa namanya? Jadi isu yang setiap kita barangkali punya pemahaman yang berbeda ya, tergantung seperti apa kondisinya. Jika saya ditanya, maka saya akan melihat level dzaruriyahnya gitu. Level kedaruratan yang harus dipilih ketika itu. Kita sepakat bahwa riba itu adalah haram. Tidak ada perdebatan tentang hal itu. Jelas riba itu adalah haram. Tetapi ketika kita melihat apakah produk misalnya lembaga keuangan yang di dalam prakteknya mungkin apalagi di Kanada gitu ya, secara sistem masih belum mengarah ke sana gitu ya, dan sangat jauh dan tidak ada dan levelnya sangat sulit, dan memang di sana barangkali harus menggunakan metode itu, apakah itu masuk kategori riba atau tidak itu lain lagi penjelasannya, karena para ulama juga berbeda pendapat tentang hal ini. Hanya yang bisa saya sampaikan adalah pertama, jika kita menyadari dan memahami itu adalah riba, mudah-mudahan kita terlindung darinya. Kita berusaha untuk meninggalkannya. Kemudian juga kita berusaha untuk menjaga agar tidak terjerumus ke dalamnya. Tapi kalau memang kemudian kita sudah masuk di dalamnya, maka kita berkomitmen untuk segera melunasinya. Kita berkomitmen untuk segera melepaskan diri darinya. Dengan tentu memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, ini yang paling penting. Jika itu memang adalah kebutuhan darurat dan memang dengan keadaan itu sangat sulit untuk kita menghadirkan sisi mana yang mungkin baik menurut kacamata syariah, karena nggak ada, misalnya di Kanada nggak ada sistemnya semua begini, harus begini Ustaz dan segala macam, maka kita silakan jalani itu, tetapi dengan keterbatasan untuk hal-hal yang sifatnya darurat, bukan untuk sesuatu yang kebutuhan simpel gitu, bukan gitu. Dan mudah-mudahan ijtihad ini menjadi ijtihad yang sama dengan kondisi saat kita misalnya ada di sebuah hutan, kemudian kita kelaparan, tidak ada yang bisa kita makan kecuali sesuatu yang haram, kemudian kita makan tapi terbatas ya. Kalau kita sudah cukup dan kita akan terhindar dari sesuatu yang madarat, maka kita berlepas diri daripada itu semua gitu. Jadi bisa dibaca pendapatnya Syekh Yusuf Qaradawi, bagaimana pendapat beliau tentang hal ini. Hukumnya adalah boleh, tapi dengan batasan. Boleh dengan membenci. Jadi kita benci, kita sadar bahwa ini adalah salah. Dan saat kita membayar pun juga ada kebencian gitu. Kalau nggak darurat mah gitu. Nah, jadi hadirkan rasa itu. Tapi kalau kita tidak menghadirkan rasa itu, seakan-akan tidak masalah, ya malah jadi dosanya adalah merasa tidak masalahnya itu gitu. Walau alam bisawab. Mudah-mudahan Allah menjaga dan mengampuni kita jika kemudian itu adalah perkara riba. Seperti itu. Terima kasih Ustadz. Berikutnya Pak Rendra yang mau bertanya. Silakan Pak Rendra. Pak Rendra mungkin di-unmute dulu Pak Rendra atau Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dari warga pengajian Edmonton, Pak Ustadz, jadi sekitar 300 km north of Calgary ya. Masya Allah. Silakan. Iya, saya mau bertanya tadi Herlinda itu bertanya tentang zakat. Saya juga ingin menyambung juga. Seandainya kita sudah berzakat ini ya, tahun ini berzakat, kemudian masih ada katakan sisa uang 100. Nah, sampai tahun depan uang kita tambah lagi misalnya jadi 150. Ya, kita ada tambahan 50 misalnya. Apakah yang 100 itu tadi dizakati lagi atau hanya yang 50 saja? Nah, itu pertanyaan pertama. Jadi yang kedua yang berhubungan dengan darurat tadi kan
kalau di Kanada ini memang kita biasanya beli rumah dengan kredit, itu kan darurat ya. Nah, apakah sekarang ini kan juga banyak ya kita leasing atau kita beli kendaraan atau apa dengan cara kredit. Apakah itu masuk kategori darurat atau sebaiknya kita beli mobil yang sesuai dengan kemampuan kita? Kan kadang-kadang ya itu tadi keinginan tadi itu kan sifatnya kan kadang-kadang orang kan saya ingin yang seperti ini padahal kemampuan kita seperti ini begitu. Saya misalnya beli 5.000 udah bagus, tapi karena keinginan saya beli 20.000 tapi saya dengan cara kredit, padahal kredit itu kan ada bunganya itu. Itu bagaimana Ustadz? Itu mungkin pertanyaan saya. Yang pertama tentang zakat, yang kedua tadi dengan antara kebutuhan dan keinginan. Masya Allah, barakallah. Baik, terima kasih Pak Septa Rendra ya. Nah, yang pertama terkait dengan zakat, memang pada akhirnya jika hitungan zakat kita per tahun, misalnya Pak Rendra melakukan zakatnya per tahun gitu ya. Nah, maka di tahun selanjutnya adalah jumlah semua harta yang dimiliki di tahun itu untuk dizakati. Jadi jika kemarin masih ada harta, kan berarti harta yang kemarin masih ada sekarang kan? Kita jumlahkan dengan yang sekarang. Kita jumlahkan dengan yang sekarang, kemudian ketemu berapa angkanya. Gitu. Tapi bukan berarti menutupi yang kemarin, bukan. Tapi menjumlahkan kepemilikan harta yang kita miliki di tahun ini. Seperti itu. Jadi hitungan patokannya itu. Iya, paham. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, sebenarnya kalau yang kedua Pak Rendra udah bisa jawab sendiri sebenarnya. Tidak harus saya jawab. Ya, tentu jawabannya adalah kita memilih mana yang bisa menghadirkan ketenangan, keberkahan dalam hidup kita. Boleh jadi mungkin mobil kita nggak sekeren tetangga kita, tapi ada ketenangan karena kita tidak punya cicilan yang mungkin kita bisa lihat bahwa itu adalah praktek riba misalnya gitu ya, untuk kita berhindar dari keadaan tersebut. Kalau saya usulnya adalah lebih baik punya rumah, punya mobil yang cukup daripada sesuatu yang mahal tapi seakan-akan tidak cukup. Karena yang paling mahal dalam hidup ini bukan keberlimpahan kalau menurut saya sih, tapi ketenangan dan kecukupan. Makanya yang kita mintakan kepada Allah itu apa? Kecukupan ya. Pokoknya cukup aja lah. Mau beli rumah cukup, mau punya mobil cukup, mau anak-anak bayar SPP cukup ya. Punya pasangan juga cukup gitu. Maksudnya kita minta kecukupan. Bahkan ada doa yang diajarkan oleh Nabi ya, agar kita diberikan kecukupan. Allahumma kfini bihalalika an haramika wa agnini bifadlika aman siwak. Saya share doanya biar bisa dibaca dan bisa dipotong oleh teman-teman ini. Atau dipoto sekarang Mbak ya. Jadi status katanya. Kadang-kadang begitu. Ini bagus sekali ini. Bentar. Oke. Saya coba. Oke. Silakan, boleh dibaca atau boleh dipoto juga boleh. Ini doa agar kita memohon kecukupan dan juga keberkahan gitu ya di dalam harta finansial kita. Dan ini sebenarnya bab yang akan kita bahas di waktu yang akan datang, cuman saya naikin sekarang nggak masalah. Ya, doanya adalah Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwak. Ya Allah, cukupkanlah aku dengan yang halal dan jauhkan aku dari yang haram. Dan cukupkanlah aku dengan karuniamu dari bergantung pada selainmu. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Ada juga sebagian pendapat para ulama yang menyebutkan katanya ini doa agar kita diberikan kemudahan untuk melunasi hutang. Jadi kalau kita misalnya punya lilitan hutang dan kita ingin segera terbebas darinya, boleh untuk menambahkan amal terbaik kita di hadapan Allah dengan berdoa ini gitu. Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwak. Begitu Pak Septa Rendra, mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaannya. Terima kasih Pak Ustadz. Sama-sama. Terima kasih Pak Ustadz dan Pak Rendra tadi untuk pertanyaannya dan jawabannya. Mungkin karena mengingat waktu juga, saya yakin pasti banyak juga yang ingin bertanya juga, tapi mungkin nanti kita tunggu untuk kesempatan berikutnya. Kali ini mungkin saya minta kesediaan Ustadz untuk menutup kajian kita malam hari ini dengan doa dan penutup pada Ustadz Hilman. Saya persilakan. Baik.
Terima kasih Mas Bimo, Pak Irfan, dan teman-teman semua yang ada di pengajian Kalagari. Senang sekali malam hari ini atau waktu pagi Indonesia ini saya bisa sharing dengan teman-teman semua. Memang relatif di awal pertemuan ini saya lebih mengedepankan sisi filosofi ya, dari latar belakang kenapa kita harus hijrah finansial. Agar kita bisa punya kekuatan, punya energi untuk memahami dan mendalami sisi aktivitas finansial kita sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Saya sangat meyakini bahwa sangat berbeda ya kehidupan kita terutama di Indonesia dengan teman-teman di Kanada gitu. Saya juga pernah tinggal di sana sebulan waktu itu di di sana, kemudian juga pernah exchange student di daerah situ juga merasakan sekali bagaimana kondisinya. Tapi percayalah bahwa tekad yang kuat di hati kita untuk memilih mana yang sesuai dengan aturan Islam, itu sudah menjadi amal kebaikan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah mau belajar, sudah mau mendekat, sudah mau mencoba memahami apa-apa yang benar, itu sudah menjadi pahala kita dalam kehidupan ini. Mudah-mudahan hidup ini Allah bimbing dengan segala bentuk kebaikan-kebaikan gitu ya. Jangan dibawa ribet hidup ini, kalau kata guru saya, jangan terlalu banyak ribet, jangan terlalu banyak khawatir, Allah tuh maha baik katanya. Kalau bahasa Sundanya, ulah lieur, Allah mah maha bager katanya. Jangan khawatir, jangan aduh nanti ini gimana, jangan. Hidup kita sederhana kok. Lakukan perintah Allah, tinggalkan larangan Allah, sisanya serahkan kepada Allah. Itu aja. Kita belajar, kita tahu mana yang benar, kita ambil yang benar. Kalau masih ada perdebatan, karena apapun yang hari ini ada, itu adalah hasil ijtihad para ulama gitu ya. Ijtihad para ulama. Banyak hal-hal misalnya produk keuangan yang hari ini zaman Nabi kan nggak ada gitu. Hari ini ada. Gimana cara menyikapinya? Kita butuh para ulama. Para ulama tentu akan berbeda pendapatnya. Itulah ijtihad. Ijtihad itu kalau benar dapat 2 pahala, kalau salah dapat 1 pahala. Tinggal kemudian kita mencari ijtihad terbaik, mana yang bisa mendatangkan kemaslahatan dalam kehidupan kita. Terakhir, mari sama-sama kita angkat kedua telapak tangan. Kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah meridhoi pertemuan kita pada kesempatan pagi hari ini atau malam hari waktu Kanada. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Silakan aminkan dalam hati masing-masing. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ya Allah ya Rabb, duhai Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Cintai kami semua dengan kasih sayang-Mu ya Allah. Rahmati pertemuan kami pagi hari ini. Ridhoi setiap pertemuan kami pada kesempatan kali ini. Berkahi semua ilmu yang kami dapatkan ya Allah. Kami berlindung kepadamu ya Allah dari ilmu yang tidak membuat kami semakin dekat denganmu ya Allah. Ya Allah ya Rabb, kami mohon kepadamu, sebanyak apapun dosa kami, seburuk apapun masa lalu kami, sesering apapun maksiat dan kesalahan kami mohon kepadamu ya Allah. Perkenankan Engkau ampuni semua dosa-dosa kami. Jangan Engkau wafatkan kami sebelum Engkau ampuni semua dosa-dosa kami. Berikan kepada kami waktu ya Allah, untuk terus memperbaiki diri kami sebelum Engkau panggil usia kami. Maka ya Allah ya Rabb, siapapun di antara kami hari ini yang hadir, mulai hari ini perbaiki hidup kami, perbaiki aktivitas kami, perbaiki hari-hari kami, perbaiki setiap pekerjaan kami, berkahi semua yang kami lakukan ya Allah, berkahi keluarga kami, rumah tangga kami, pekerjaan kami, bisnis kami, tempat tinggal kami, berkahi semuanya ya Allah ya Rabbana. Ya Allah ya Rabb, siapapun di antara kami hari ini yang sedang punya masalah, sedang punya persoalan, sedang punya kesulitan, kami mohon kepadamu ya Allah ya Rabbana, mudahkan urusan kami, lancarkan setiap aktivitas kami, dan berikan keberkahan dalam apapun yang kami jalani. Ya Allah ya Rabb, sebagaimana Engkau kumpulkan kami di dunia saat ini, kami mohon kepadamu, kumpulkan kami semua nanti di surgamu. Ya Allah ya Rabb, terima kasih Engkau telah bimbing kami dalam kebaikan. Berikan kekuatan kepada kami untuk berhijrah, untuk memperbaiki diri kami, untuk merubah diri kami semakin lebih baik di hadapan-Mu ya Allah, termasuk aktivitas finansial kami, agar kemudian finansial kami bisa berjalan sesuai dengan kaidah dan aturan-Mu ya Allah ya Rabbal Alamin. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin.
Ya Allah ya Rob, jaga kami, sehatkan kami, lindungi kami, hindarkan kami dari pandemi virus COVID-19 ya Allah. Siapapun di antara kami yang sedang punya musibah, sedang ada masalah, sedang punya persoalan, ya Allah kami mohon kepadamu, tunjukkan jalan keluar terbaik atas semua persoalan yang sedang kami hadapi. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwak. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, kabulkan doa kami, ijabah permintaan kami, dan berikan yang terbaik kepada kami. Allahumma barik lana fi rajaba wa sya'bana wa balighna ramadan. Ya Allah, berikan keberkahan kami di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, dan sampaikan kami semua ke bulan suci Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian, teman-teman, terima kasih banyak atas perhatiannya di pagi hari ini, waktu Indonesia, dan malam hari waktu Kanada. Mudah-mudahan kita ada kesempatan lagi untuk bertemu, karena masih banyak bab yang harus kita bahas. Tadi baru kulitnya saja, kita masih belum bicara tentang detail dari hijrah finansial ini. Mudah-mudahan Allah mengizinkan kita untuk kembali bersua dan bersilaturahim. Jaga kesehatan semua, stay safe, jaga iman, jaga imun. Mudah-mudahan Allah mengamankan kehidupan kita. Barakallahu fikum. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakallahu Ustaz Iman untuk waktunya. Sama. Terima kasih Bimo. Sama-sama. Nanti insya Allah nanti kita bisa bersilaturahmi lagi di lain kesempatan. Kami tutup untuk kajian malam hari ini. Terima kasih sekali lagi kepada jamaah yang sudah bergabung baik di Calgary, di Edmonton, dan mungkin di Jakarta dan di semoga kita semua mendapatkan berkah, ilham, dan dapat mengamalkannya apa yang kita pelajari malam hari ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Mohon maaf atas segala kekurangan penyelenggaraan malam hari ini. Kami tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.